Halo Chun, wie geht es euch so? Hari ini kita belajar Kapital 1 ya di bab 1, tapi ini benar-benar mengikuti yang ada di Nezornoi A1 gitu. Jadi udah pasti kalau kalian punya Nezornoi A1 boleh dibuka juga, disamakan kayak gitu. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke ini ya teman-teman ya. Masuk ke gramatiknya. Jadi pengennya tuh emang 10 menit gitu teman-teman, biar nggak lama, biar nggak kebanyakan apa namanya? Kebanyakan giga nguploadnya, nanti nguploadnya kebanyakan giga gitu. Karena kan di sini masih pakai data ya teman-teman ya, wifi ku lagi agak-agak bermasalah seperti itu. Nah, terus apa lagi? Vivo, where ini siapa? Nah, terus apa lagi? Woher dari mana? Terus ada Welse. Tapi kalau misalkan di Kursbook di Nazurnoi, Welse Sprachen ya, bahasa apa gitu? Welse Sprachen, bahasa apa? Tapi Welse-nya itu adalah yang mana? Nah, kayak gini. Ini semua adalah W frage ya teman-teman ya. Ini semua adalah W frage. Aduh, kok ini dia. Nah, ini semua adalah W frage. Jadi, untuk W frage susunannya, teman-teman, perlu diperhatikan segini kelihatan ya. Untuk W frage susunannya itu jadi dia W frage-nya dulu. Di sini W-nya itu adalah W frage ya. W frage subjek, verben, baru subjek, terus dan lain-lain ya. Mau ada objek, mau ada keterangan waktu, keterangan tempat begitu. Nah, ini bisa digunakan. Ini rumusnya teman-teman. Kayak gini. Tuh, ini rumusnya W frage. Ini V bagaimana? Oke, setelah itu kita contohnya ya, contohnya di sini ada V heißt du. Ada V heißt du. Siapa? Nama kamu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, atau V bist du. Nggak usah satu-satu aja deh. Ini wo. Kalau di apa namanya? Di A1 di bab 1 itu masih wo wohnst du ya. Wo wohnst du. Kamu tinggal di mana? Nah, kalau where bist du? Siapa nama kamu juga? Where bist du? Siapa nama kamu? Wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Terus woher? Woher dari mana? Woher kommst du? Kamu berasal dari mana? Nah, ini personal pronomennya nanti tinggal diganti untuk yang formal ya teman-teman. Nanti kita belajar personal pronomen yang formal kayak gitu. Lalu kalau yang Welse di bab 1 di kapitel 1 ini adalah Welse sprechen Sie. Nah, ini dia pakai format formal ya teman-teman ya. Welse sprechen Sie. Kayak gini. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya, ini artinya. Ini teman-teman boleh boleh dicatat juga. Kan tadi udah disuruh siapin buku dan ininya ya, dan alat tulisnya dan pulpennya. Oke. Nah, ini untuk kalimat pertanyaan teman-teman. Ini rumusnya seperti ini. W frage, verb di posisi kedua, subjek di posisi ketiga. Begitu juga dengan Aussagesatz. Aussagesatz di sini boleh subjek ya. Di sini jadinya keterangan waktu. Kalau misalkan mau ada objek, nanti itu tinggal disesuaikan teman-teman. Atau kebalikannya, keterangan waktu jadi di sini ya, keterangan waktu di depan atau subjek di belakang kayak gitu. Nah, ini boleh dibolak-balik kayak gitu deh. Warnanya merah aja biar keren. Nah, ini boleh dibolak-balik subjek atau keterangan waktunya. Yang penting adalah verbnya di posisi kedua teman-teman untuk Aussagesatz atau kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan verbnya harus di posisi kedua. W frage juga. Nanti ya ordenen frage. Ada lagi kalimat pertanyaan ya atau tidak. Ya ordenen frage baru verbnya di posisi pertama gitu teman-teman ya. Zum Beispiel di sini kita bisa kasih contoh. Ich bin Faiz. Nah, di sini ich adalah subjek dari personal pronomen. Nanti kita masuk. Ich bin adalah subjek. Bin ini adalah verben. Verben dari sein verben. Oke. Faiz di sini adalah keterangan atau nama gitu ya. Ich bin Faiz. Terus lagi, ini kayak kegedean. Kita kasih di 14 aja. Segini cukup ya. Nah, ich komme aus Indonesia. Nah, ich komme. Ich-nya ini posisi 1, komme posisi 2. Komme ini adalah verben dari verben kommen yang artinya datang. Aus Indonesia, keterangan tempat. Kayak gitu.
Lagi, ich wohne in Malang. Ich-nya posisi satu, wohne-nya jadi verben. In Malangnya adalah keterangan tempat, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi si subjeknya ini dia harus posisi satu. Atau kalau misalkan kita mau keterangan waktunya di depan, heute gehe ich zur Schule. Nah, hari ini, heute itu adalah keterangan waktu hari ini. Gehe verben, hari ini saya berangkat ke sekolah. Jadi subjeknya yang posisi ketiga, jadi ih posisi ketiga. Zur Schule, ke sekolah, itu adalah keterangan tempat, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelahnya kita masuk ke verben und personal pronomen, teman-teman. Verben und personal pronomen. Pertama, itu kalau untuk bab 1 ada ich, du, er, sie dan sie und sie ya. Jadi ada ich, du, er, sie. S-nya belum ada tapi ini nggak apa-apa kita tambahin S. Terus ada sie und sie mereka dan sie Anda. Nah, cukup sampai sini dulu untuk bab 1. Jadi is ini dia contohnya ya. Atau kita bikin table teman-teman. Kita bikin table aja di sini. Nah, kita bikin table di sini ya. Ini nomor turunnya. Kenapa ini nomor ini? Bisa gitu. Oke, nggak apa-apa kalau sini. Tapi ini tambahin dulu ya. Jadi panjang. Jadi panjang ya teman-teman. Ini sih. Panjang teman-teman. Oke, nggak apa. Ini ya. Is, du, er, sie, s ya teman-teman ya. Terus ada sie und sie. Nah, contohnya dalam verben common. Ini asalnya adalah common ya teman-teman ya. Asalnya adalah common. Oke. Nah, ini kita sesuaikan dulu sama segini. Oke. Nah, ini di mana dia ininya kursornya? Di sini jadi koma. Di bawahnya jadi coms. Di bawahnya lagi jadi comt. Bawahnya lagi jadi common. Nah, ini yang dinamakan adalah konjugasi, teman-teman. Padahal verben awalnya adalah cuman common. Verben awalnya adalah common ya, teman-teman ya. Verben awalnya common. Ini verben awalnya. Nanti untuk verben lain-lainnya, teman-teman boleh cari ya di AI kah atau di Google kah atau dimanapun itu untuk mengetahui verben konjugasi dari si verben itu gitu teman-teman. Jadi ini ya kayak ini heißen awalnya adalah heißen, wohnen ini jadi wohns, ini dari sein jadi bis, comes ini dah comes jadi do. Terus ini kan untuk informal. Terus kalau untuk yang formalnya gimana gitu ya? Untuk yang formalnya kita pakai yang sie, common begitu teman-teman. Nah contoh lagi deh, contoh lagi di sini wohnen, kita pakai verben wohnen. Oke, wohnen jadi wohne, wohns jadi wohn, terus wohnen. Nah, ini juga sama teman-teman kayak begini. Jadi dia juga sama tuh. Wohne, wohns, wohnt, wohnen. Ini adalah konjugasi. Namanya adalah konjugasi dan ini wajib dihafal. Oke. Pertama, kita kasih aku kasih clue, aku kasih tips, bukan clue. Aku kasih tips. Nomen. Menghafal nomen wajib beserta artikel dan bentuk plural. Verben. Menghafal verben wajib beserta apa? Bentuk konjugasinya. Kayak gitu. Bentuk konjugasi ini apa teman-teman? Bentuk konjugasi ini dia bisa terpengaruh dari keterangan waktu dan dari personal pronomennya. Kayak gitu. Ini personal pronomennya ya. Ich itu saya, du kamu, er sie es itu dia, er itu dia laki-laki, sie itu dia perempuan, sie mereka itu s-nya kecil. Sie Anda s-nya besar, s kapital. Terus membedakan sie mereka, sie Anda dan sie dia perempuan. Gampang teman-teman. Kita bisa mengidentifikasinya dari bentuk konjugasinya. Kalau misalkan di dalam teks, kita bisa melihat dari bentuk konjugasinya.
Itu untuk Z dia perempuan. Terus membedakan Z mereka dan Z Anda. Konjugasinya kan sama tuh, Kak. Kita bisa ngeliat dari konteks sebelumnya. Jadi orang yang disebut ini itu kira-kira orang banyak, plural kah, atau ada kata Herr atau Frau-nya. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau Herr dan Frau itu berarti dia formal. Kalau banyak orang misalnya kayak Stefan und ich, sorry, Stefan, Jakob, und Lisa. Nah, itu 3 orang. Jadinya mereka. Nah, itu bisa ya. Jadi baru di personal pronomen kan. Z seperti itu. Kita kasih contoh, aku kasih contoh ya. Untuk menggunakan personal pronomen im Texten. Nah, jadi personal pronomen dalam teks itu seperti apa? Contohnya di sini adalah das ist Frau lang. Jangan Frau lang. Das ist Frau Putri. Das ist Frau Putri. Sie Sie kommen aus Indonesia. Sie wohnen in Jakarta. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada Frau-nya biasanya itu formal teman-teman. Atau pakai Herr. Pakai Herr juga biasanya formal. Ya Herr. Frau atau Herr itu sama. Jadinya biasanya formal. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan dia perempuan gitu ya. Das ist tinggal di ini aja. Das ist Putri. Sie tinggal kita ganti bentuk konjugasinya. Sie kommt aus Indonesia. Sie wohnt in Jakarta. Mudah kan belajar bahasa Jerman? Nah, untuk sekarang sampai di sini dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk ada Redemitalnya. Jadi ini belum selesai capital Eins-nya. Nanti aku mau bikin video lagi, ada Redemitalnya, ada percakapannya kayak gitu ya. Oke. Kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah kayak penutupannya gimana ya, closingannya. Oke, closingannya sama kayak kelas private aja. Danke für heute und bis next video. Ciao.